Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Iftina Naili Ijaya dengan NIM S1A023052 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari hukum pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum pajak yang diampu oleh Pak Adit. Selamat menyaksikan. Implementasi pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Di sini saya memakai 4 rumusan masalah yang terdiri dari 1. Bagaimana konsep dasar pajak daerah di Indonesia? 2. Bagaimana implementasi PBJT atas tenaga listrik berdasarkan regulasi nasional dan daerah? 3. Bagaimana tantangan implementasi PBJT atas tenaga listrik? 4. Bagaimana peluang optimalisasi PBJT atas tenaga listrik? A. Konsep dasar pajak daerah di Indonesia. Jadi, menurut pasal 1 angka 10 UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pembangunan. Melalui pajak daerah, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial. Nah, sebelum Undang-Undang HKPD berlaku, dasar hukum pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, di mana salah satu pajak strategisnya adalah pajak penerangan jalan atau PPJ, atas penggunaan tenaga listrik dari PLN maupun pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf G, dengan hasil pemungutan sebagian digunakan untuk penerangan jalan umum. Namun, Undang-Undang PDRD ini dinilai terbatas karena memuat terlalu banyak jenis pajak yang justru malah menyulitkan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi perpajakan daerah. Kelemahan Undang-Undang PDRD mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan. Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang HKPD menyebut PBJT terdiri atas 3 jenis, yaitu PBJT makanan atau minuman, PBJT tenaga listrik, dan PBJT jasa tertentu. Dengan itu, pajak penerangan jalan diintegrasikan ke PBJT tenaga listrik. Reformasi nomenklatur ini menunjukkan upaya penyesuaian sistem perpajakan daerah dengan kebutuhan fiskal modern. Penyederhanaan diharapkan mengurangi tumpang tindih, memperkuat kepastian hukum, serta memberi ruang optimalisasi PAD. B. Implementasi PBJT atas tenaga listrik berdasarkan regulasi nasional dan daerah. 1. Dasar hukum dan perubahan nomenklatur. Undang-Undang HKPD menjadi dasar hukum utama penerapan PBJT atas tenaga listrik. Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa objek PBJT meliputi konsumsi tenaga listrik, baik yang berasal dari penyedia tenaga listrik maupun yang dihasilkan sendiri. Dengan ketentuan ini, pemerintah pusat menegaskan bahwa konsumsi tenaga listrik yang sebelumnya dikenakan pajak penerangan jalan, kini termasuk ke dalam skema BPJT. Perubahan nomenklatur tersebut bukan hanya perubahan istilah, tetapi juga perubahan paradigma karena pemanfaatan penerimaan pajak tidak lagi terbatas pada penerangan jalan umum. Sebagai aturan pelaksana Undang-Undang HKPD, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang pemungutan PBJT atas tenaga listrik yang menegaskan kewenangan daerah memungut pajak dengan memperhatikan batas tarif undang-undang. PP ini merinci objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, saat terutang, dan wilayah pemungutan, sehingga menjadi pedoman teknis bagi daerah. Implementasi di DKI Jakarta ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang dalam Pasal 23 Ayat 1 menyebut PBJT tenaga listrik dikenakan pada setiap konsumsi oleh konsumen terakhir, serta mengatur pemungutan, pelaporan, dan sanksi administratif. Dengan perda ini, Jakarta memiliki regulasi yang jelas, terperinci,
dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional. 2. Objek, subjek, dan wajib pajak PBJT tenaga listrik. Undang-Undang HKPD dalam pasal 23 ayat 2 menegaskan bahwa objek PBJT adalah konsumsi tenaga listrik baik yang disalurkan oleh penyedia tenaga listrik maupun yang dihasilkan sendiri oleh konsumen. Dengan demikian, tidak hanya listrik dari PLN yang menjadi objek pajak, tetapi juga listrik dari generator atau pembangkit swasta yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan. Ketentuan ini memperluas cakupan pemungutan pajak agar lebih adil dan komprehensif. PP nomor 4 tahun 2023 pasal 14 ayat 3 mengecualikan PBJT atas listrik yang digunakan instansi pemerintahan, perwakilan diplomatik, rumah ibadah, dan lembaga sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak ditujukan membebani sektor pelayanan publik maupun non-komersial. Regulasi tersebut menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan aspek sosial dan kemaslahatan masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan ketentuan tersebut pada tingkat implementasi lokal. Pada pasal 24 ayat 1, Perda ini menyatakan bahwa yang menjadi wajib pajak PBJT atas tenaga listrik adalah orang pribadi atau badan yang mengkonsumsi tenaga listrik di wilayah Jakarta. Selain itu, pada pasal 24 ayat 3 memberikan pengecualian bagi listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kVA. Ketentuan ini penting karena banyak pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang menggunakan genset dengan kapasitas kecil yang tidak layak dibebani oleh pajak tambahan. 3. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PPJT atas tenaga listrik ditetapkan secara nasional melalui Undang-Undang HKPD. Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa tarif PBJT paling tinggi sebesar 10%. Dengan demikian, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran tarif dalam peraturan daerah, namun tidak boleh melebihi batas maksimal tersebut. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas fiskal, sekaligus menjaga agar tarif pajak tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat. Dasar pengenaan PBJT diatur dalam PP nomor 4 tahun 2023, di mana pasal 16 ayat 1 menetapkan bahwa nilai jual tenaga listrik sebelum PPN menjadi dasar perhitungan, sehingga pajak dikenakan hanya atas nilai murni tanpa beban ganda. Ketentuan ini menjamin pemungutan lebih sederhana, transparan, dan bebas tumpang tindih. Pada level daerah, Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 25 ayat 1 menetapkan tarif PBJT paling tinggi 10%, memberikan fleksibilitas penyesuaian dengan kebutuhan fiskal dan kondisi sosial, namun tetap sejalan dengan kebijakan nasional. 4. Administrasi dan pelaporan. Administrasi pajak merupakan aspek penting dalam menjamin efektivitas pemungutan PBJT. Pasal 23 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan PBJT diatur dengan peraturan daerah. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur mekanisme administrasi pemungutan, mulai dari penetapan, pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan. PP nomor 4 tahun 2023 juga mengatur mekanisme administrasi PBJT, di mana pasal 19 ayat 1 mewajibkan pembayaran dan pelaporan pajak kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pasal 19 ayat 3 menetapkan batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan mempermudah pengawasan. Sementara itu, Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat 1 dan 2 mewajibkan SPTPD bulanan melalui sistem administrasi pajak daerah, mendorong digitalisasi demi transparansi dan efisiensi pemungutan. C. Implementasi PBJT atas tenaga listrik. Salah satu tantangan utama dalam implementasi PBJT tenaga listrik adalah harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 4 Tahun 2023 sudah memberikan pedoman umum, penyusunan peraturan daerah seringkali menghadapi kendala birokrasi. Perbedaan interpretasi pasal dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan, terutama terkait tarif dan pengecualian.
Misalnya, dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang HKPD yang memberikan batas maksimal 10% ini masih diperlukan regulasi daerah untuk menentukan tarif spesifik yang sesuai. Tantangan implementasi PBJT juga muncul pada pengawasan konsumsi listrik mandiri sesuai dengan pasal 14 ayat 1 PP nomor 4 tahun 2023. Karena sulit memantau penggunaan genset atau pembangkit dengan kapasitas beragam. Meskipun pada Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024, pasal 24 ayat 3 mengecualikan kapasitas di bawah 200 kVA. Selain itu, resistensi masyarakat dan pelaku usaha juga tinggi, karena PBJT dianggap menambah biaya produksi maupun hidup. Sehingga tanpa sosialisasi yang baik, berpotensi menimbulkan penolakan di Jakarta yang konsumsi listriknya sangat besar. D. Peluang optimalisasi PBJT atas tenaga listrik. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik juga membuka peluang besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menegaskan bahwa PBJT merupakan salah satu instrumen utama pajak daerah yang berfungsi mendukung kemandirian fiskal. Selain memberikan kontribusi fiskal, PBJT tenaga listrik juga memberikan peluang strategis bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan penerimaan pajak untuk pembangunan prioritas. Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang HKPD menegaskan bahwa hasil PBJT dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk infrastruktur energi, penerangan jalan, dan pelayanan publik. Alokasi yang tepat meningkatkan legitimasi kebijakan dan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024 pasal 24 ayat 2 mewajibkan pelaporan melalui sistem administrasi pajak daerah, sehingga lebih transparan, efisien, akurat, serta mendukung integrasi data konsumsi listrik dengan PLN maupun penyedia lainnya. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi adalah bahwa perubahan regulasi perpajakan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah membawa penyederhanaan sistem pajak daerah yang lebih terstruktur. Implementasi PBJT tenaga listrik secara rinci diatur dalam PP nomor 4 tahun 2023 sebagai aturan pelaksana dan Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024 sebagai bentuk konkret di tingkat daerah. Namun dalam implementasinya terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan. Kesulitan pengawasan terhadap konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, peluang yang ditawarkan PBJT tenaga listrik juga sangat besar dalam mendukung pendapatan asli daerah. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.